Oh, kakinya sakit. Oke lanjut ini ya. Yang penting kita masih tetap beraktivitas dan sehat. Kemudian ibu akan mengabsen dulu satu persatu ya. Yang pertama, Alberi Pratno Putra, Azam Al-Imami, Fadil Hakim, Ibrahim Maulana, Dimas Kurniawan, Ahmad Fareza, Ridho Pangestu, Hairil Anam, Rahmat Septiara, Ismiani, Hadir, Desa Nuraini, Desi Nur Octavia, Dadis Endar Ramadhani, hadir ya, Jubaida, Melania Anggraini, Queen Natasha Aurora, Talita Dwi Aryani, Siva Nur Eliana, Safa Nur Eliana, Reza Rangga Saputra, Rizka Sari, Devano Atno Putra, Putri Ali Mami, Rizky Hakim, Nita Maulana. Oke, jadi untuk hari ini hadir semua ya. Mudah-mudahan kita masih tetap semangat untuk melaksanakan aktivitas kita yaitu belajar. Oke, untuk materi kita pada pagi hari ini yaitu melanjutkan materi yang kemarin, judulnya masih sama. Kemudian perhatikan nanti operator memutar video, kemudian cari kesimpulan perwakilan saja untuk presentasi di mejanya ya, di depan ininya kelompoknya, kemudian yang lain begitu juga untuk presentasi. Jadi sekarang sebelum kita memulai materi, terlebih dahulu Ibu minta berdiri dulu untuk menyanyikan lagu wajib nasional. Berdiri, ya berdiri dulu. Step pandangan ke depan. Siapa nomor suaranya? Mulia
diharapkan dapat yang pertama mensyukuri nilai dan semangat kebangkitan nasional tahun 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia secara tulus. Kemudian yang kedua, bertanggung jawab terhadap menyempurnakan makna kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Yang keempat, menjelaskan arti penting kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan nasional. Enam, dapat menyusun laporan dan menyajikan materi yang pertama mengenal organisasi Budi Utomo sebagai tonggak sejarah kebangkitan nasional. Yang pertama adalah tokoh pendiri Budi Utomo. Yang kedua, pengaruh organisasi Budi Utomo pada Sumpah Pemuda tahun 1928. Yang ketiga, peranan Budi Utomo dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Oke, tadi itu sekilas tujuan pembelajaran serta materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Langsung aja ya, kita putarkan salah satu video yang berkaitan dengan arti penting dan sejarahnya Budi Utomo. Oke, simak baik-baik ya, pandangan ke depan. Siapkan pena untuk mencari kesimpulannya. Budi Utomo adalah organisasi pemuda yang didirikan oleh Sutomo dan para pelajar Sofia untuk memperoleh kemerdekaan Aksan pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Organisasi ini digagas oleh Walidin Sudirohusodo, bergerak di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan tidak bersifat politik. Berdirinya Budi Utomo menjadi awal pergerakan yang berada untuk mencapai kemerdekaan. Pada awalnya, organisasi ini hanya ditujukan bagi golongan berpendidikan di Pulau Jawa. Hingga saat ini, tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional Indonesia. Budi Utomo berasal dari bahasa Sanskerta, Budi yang berarti kesadaran. Utomo dari kata utama yang berarti sangat baik. Budi Utomo dapat diartikan sebagai kesadaran yang sangat baik. Pada tahun 1907, Walidin Sudirohusodo melakukan kunjungan ke Stovia dan bertemu dengan para pelajar yang masih bersekolah di sana. Ia menyerukan gagasan pada mereka untuk membentuk organisasi yang dapat mengangkat derajat bangsa. Selain itu, Sudirohusodo juga ingin mendirikan sebuah organisasi di bidang pendidikan untuk bisa membantu biaya orang-orang pribumi yang berprestasi dan mempunyai keinginan untuk bersekolah, tetapi terhambat karena tidak memiliki biaya. Gagasan ini menarik bagi para pelajar di sana, khususnya Sutomo, Gunawan Mangunkusumo, dan Suraji Tirtonegoro. Selanjutnya, Sutomo bersama dengan Suraji mengadakan pertemuan dengan para pelajar Stovia yang lain untuk membicarakan gagasan organisasi yang disampaikan oleh Sudirohusodo. Acara berlangsung tidak resmi di ruang anatomi milik Stovia saat tidak ada jam pelajaran. Pertemuan tersebut membentuk sebuah organisasi yang diberi tokoh yang tercatat sebagai pendiri Budi Utomo terdiri dari 9 orang, yaitu Muhammad Sulaiman, Dono Suwarno, Gunawan Mangunkusumo, Raden Angkat Sudirjo, Muhammad Saleh, Raden Mas Gubrik, dan Suwarno. Saat masih didirikan di Stovia, organisasi ini telah memiliki susunan pengurus yang tertulis di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Pada masa itu, Sutomo menjadi ketua dan Sulaiman Afandika Tajumena sebagai wakilnya. Pengurus lainnya terdiri dari Dono Suwarno sebagai sekretaris 1 dan Gunawan sebagai sekretaris 2, serta bendahara yang dijabat oleh Akram Roy Sudirjo. Sisa pendiri lainnya menjabat sebagai komisaris. Seiring perkembangan waktu, anggota Budi Utomo terus bertambah. Tokoh-tokoh penting pergerakan Indonesia seperti Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, Tirto Adi Suryo, Pangeran Aryonoto Dirojo, dan Raden Adipati Tirtokusumo menjadi bagian dari organisasi tersebut. Berita berdirinya perkumpulan ini tersebar di surat kabar dan menimbulkan gerakan untuk mendirikan cabang di berbagai kota. Kantor-kantor cabang pun didirikan di kota Magelang, Probolinggo, dan Yogyakarta. Namun, fenomena ini mengancam status para pendiri perkumpulan tersebut, terutama Sutomo, karena Sutomo dianggap sebagai pemimpin kelompok pemberontakan terhadap Hindia Belanda bersama dengan teman-teman pelajarnya. Atas dasar ini, Sutomo terancam dikeluarkan dari Stovia. Sebagai bentuk solidaritas,
Teman-temannya itu berjanji untuk keluar dari sekolah tersebut jika Sutomo dikeluarkan. Namun, Sutomo tidak jadi dikeluarkan karena mendapatkan pembelaan dari Hermanus Frederick Law yang menyampaikan pembelaan bahwa umur Sutomo yang muda menjadi alasan sifat berapi-apinya sama seperti orang yang menuduh Sutomo ketika mereka saat muda. Pada bulan Juni tahun 1908, Budi Utomo telah mencapai anggota yang berjumlah 650 orang yang terdiri dari priayi berpangkat rendah dan pelajar. Para anggota menggunakan uang tunjangan hari raya dari Stovia serta menjual barang-barang kepemilikan tiap anggota seperti jam tangan, kain panjang dan kain pengikat kepala. Selain dana tersebut, Sutomo juga mendapatkan bantuan pinjaman uang dari Romo. Tiap anggota pun diperintahkan untuk menghubungi para tokoh dengan surat undangan atau kunjungan. Saleh mengunjungi para saudari dari Raden Ajeng Kartini di Jepara. Gunawan mengunjungi Raden Adipati Tirto Kusumo yang saat itu menjabat Bupati Karanganyar, dan Sutomo mengunjungi Ernest Gowes di Jakarta. Tokoh-tokoh lain yang turut dihubungi seperti Kusumo Butoyo selaku Bupati Jepara, Ahmad Jayadinikam selaku Bupati Serang, Pangeran Aryo Kusumo Yudo di Jatinegara, Sutomo yang bersekolah di Sekolah Pamong Praja di Magelang, serta Raden Mas Adipati Cokro Hadi Kusumo yang menjabat sebagai Bupati Temanggung. Pada tanggal 3–5 Oktober tahun 1908, Budi Utomo menyelenggarakan kongresnya yang pertama di Yogyakarta. Salah satu agenda yang dibahas merupakan usulan dari Sudirohusodo untuk mendirikan Badan Bantuan Pendidikan atau Studifons, tapi usulan itu ditolak dengan 3 poin penolakan, yaitu keterbatasan gerakan Badan Bantuan Pelajar, kesulitan saat pelaksanaan, dan aktivitas membantu pelajar merupakan sebagian program pekerjaan Budi Utomo. Meskipun para tokoh Stovia merupakan pendiri awal dari Budi Utomo, mereka menyerahkan kepemimpinan kepada orang-orang yang lebih tua dan berpengalaman sebagai bentuk penghormatan dan untuk menyelesaikan beban studi di Stovia, terutama Sutomo yang masih harus menjalani pendidikan selama 3 tahun. Oke ya, siap-siap. Ya, kongres tersebut. Nah, tadi sudah kalian lihat dan kalian tonton videonya. Kemudian baru satu orang mempresentasikan materi yang sudah diputar. Kemudian karya yang kelompok 2 sudah, kelompok 3 nih. Yuk, presentasi hasil pengamatan video yang sudah kalian putar. Berdiri nak. Ini kelompok 3. Ya, yang kuat. Organisasi Budi Utomo didirikan oleh para pelajar Stovia di bawah pemimpin Utomo pada akhir tahun 1907. Sebelum pendirian Budi Utomo, terjadi pertemuan antara Dr. Wahyudin Sudirohusodo dengan Sutomo dan Muhammad Toleransi itu Stovia. Dalam pertemuan tersebut, Dr. Wahyudin mencerdaskan kehidupan bangsa melalui studio atau dana pendidikan. Pada pelajaran Stovia dimiliki rasa nasionalisme yang kuat dan keinginan untuk berbangsa dan bernegara. Oke, dari saja kasih aku buat kelompok 3. Oke, silakan. Ya, kelompok 4. Yuk, ayo silakan. Terakhir adalah kelompok 2, siap-siap. Ya, kelompok 2. Baik, gantian. Oke, kelompok 2 dulu. Berdiri nak, berdiri. Ya, berdiri. Jangan kuat suaranya biar temennya dengar. Yang lain menyimak, dengarkan.
Dan ini organisasi utama pada tahun 1935 setelah perhitungan ini melebur ke dalam Partai Indonesia Raya atau Paling-Muda di bawah pemimpin Soekarno. Udah itu aja, kasih aplaus buat kelompok 2. Ya, kelompok 4. Ayo Level. Ya Wahyu, Dimas. Ya. Ya, bagus. Setelah temennya menyimpulkan materi pagi hari ini ya, siap-siap untuk permainan game menyusun kata. Jadi nanti yang Ibu panggil 2 kelompok dulu untuk mengerjakan, yang 2 sambil mencari juga. Terakhir. Ayo. Siap-siap. Ibu ajak nanti ya untuk permainan gamenya. Ayo Win, silakan. Yang kuat ya, nggak kedengeran yang lain. Buat ayo. Organisasi ini bergerak di bidang yang kemudian menjadi kelompok kesadaran masyarakat yang menjadi pengembangan yang menulis menjadi yang akan menjadi berbeda. Ibu kota yang Oke, kasih aplaus untuk kelompok 4. Oke, setelah hasil dari kesimpulan dari masing-masing kelompok, jadi Ibu ambil singkat saja. Untuk kesimpulan pada pagi hari ini, intinya bahwa sejarah lahirnya Budi Utomo ini sebagai penggagas dari berbagai macam organisasi pergerakan nasional, baik itu dari organisasi yang sifatnya pendidikan, kemudian yang bersifat kedaerahan, dan yang juga bersifat kaum bangsawan. Jadi intinya di dalam kita memaknai sejarah lahirnya Budi Utomo ini, kita menuju kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang lebih baik lagi dan ada kemajuan. Oke ya, jadi untuk materi hari ini Ibu rasa sudah kita selesaikan. Silakan untuk hari ini kita buat permainan game. Baca dulu ya. Yang mulai duluan, yang sudah siap menyusun gamenya, ini teropongnya. Nanti siap-siap. Yang satu siapa? Kita mulai ini ya. Pandangan ke depan. Yang akan Ibu tunjuk untuk membuat permainan menyusun kata. Ibu hitung sampai 3. Waktunya hanya menyusun 3 menit ya. Oke. 1, 2, 3. Ibu lempar ke kelompok 4. Ya, kelompok 4 dulu. Oke. Yang satunya, Ibu lempar ke dulu. Siap-siap kelompok yang lain. 1, 2, 3. Oke, siap. Jadi jangan siap-siap tetap mencari
Satu setengah menit lagi. Ayo, siapa yang cari? Ya. Ayo. Kalau nanti di sini tidak ada, silakan punya temennya minjam. Nanti dipulangin lagi. Kedua bebek lagi. Ya, terus. Ayo, ada dia. Ya, terus. Bawahnya sambungkan. Video dulu. Kurang atas. Tidak selangkai. Ngomong salah. Ubah lagi ya. Ayo siap-siap. Nanti kalau dia belum selesai, mulai nonton kelompok 3. Belum selesai dia. Siap-siap. Cari yang melambang. Tidak selangkai. Siap-siap. 2 menit, 1 menit lagi. Ayo, 1 menit lagi. Yang ini, siap-siap yang ini. Itu buat anak juga. Coba ayo.
Ini aja, oh nggak ada. Partainya aja, partai politik. Partai politik di samping nggak apa-apa. Ya, di aja. Dan kelompok tiga. Tadi yang juara satu siapa? Kelompok Pasal
Jangan salah. Oke, waktu 3 menit. 3 menit. Ibu udah selesai. Hitungan ketiga baru sudah kumpul di meja. Aduh. Hitungan ketiga dari bawah. 1
Hidup siap, doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Pak Ibu nih. Lanjut kelompok 3. Udah. Ayo.